Baik, Pak. Oke, selamat malam, Mas Rahmat. Hari ini kita coba di pertemuan kita yang ke berapa ya? Ketiga ya berarti ya. Hari ini Betul, Pak. konstruksi rangka portal yang 5 meter, terus kemudian 2D ya. Jadi di sini malam hari ini kita coba bahas tentang ini. Jadi kemudian di sini untuk materi kajiannya berarti nanti kita coba mengerjakan soal konstruksi rangka portal 5D, kemudian bagaimana langkah pemodelan dan soal dan pembahasan ya. Nah, seperti kita ketahui untuk tahapannya hampir sama dengan SAP juga ya. Jadi langkahnya kita menggambarkan model strukturnya, kemudian 2 definisi material, yang ketiga profil penampangnya, keempat kasus pembebanan, kelima penempatan beban yang bekerja, dan keenam kombinasi pembebanan, dan 7 analisis struktur dan 8 desain. Nanti kita coba ini Mas Rohmat ya. Coba kita kotak-atik untuk kolomnya sama baloknya ya. Kira-kira nanti pengaruhnya di mana terhadap longitudinal dan terhadap share-nya ya, geser. Nah, kita contohnya Mas Rohmat, yang di sini diketahui portal 2D. Nah, spasi untuk spannya, jarak antar kolomnya itu dia jaraknya 5 meter, Mas. Jadi jarak ini ke sini 5 meter, ini 5 meter. Sedangkan tingginya dia 3 meter, 3 meter. Nah, kalau ini kan kita bisa udah mengerjakan ruko ya, Mas ya. Konstruksi ruko Betul. ya, Mas ya. Jadi kalau ruko kita ambil span panjang. Span panjang kan biasanya kan let's say kan jarak antar kolomnya kan paling 3-4 meter, bener nggak? Ya kan? Nah, ini kita coba yang Betul, Pak. ambil yang 2D-nya aja, yang jarak bentangan terbesar. Kita ambil misalnya dia yang 5 meter, 5 meter. Tingginya 3 meter. Nah, di sini portal dengan 2 bentang, 2 tingkat. Nah, spek bahannya FC aksen kuat desak betonnya 22,5, FY tegangan lenturnya 320, FYS-nya untuk gesernya 240, beban matinya 1 ton meter lari, beban hidupnya 0,6 ton meter lari. Ditanya kebutuhan tulangan lentur dan gesernya ya. Untuk soalnya cukup jelas Mas Rohmat? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik. Nah, kita lihat dulu ya. Pertama, seperti biasa untuk ini kita ya, kita masuk di new model, pilih model grid. Seperti biasa kita masuk di use build in setting with ya. Jadi kita masuk yang ini ya. Nanti kita masuk sini biarkan saja untuk metric SI-nya, United State-nya. Terus kita pakai yang steel section database AISC, AISC 15 ya. Steel design code-nya ini kita pakai yang ASC 36016, terus concrete design code-nya ACI 31814 ya. Nah, jangan lupa Mas Rohmat, karena kita dia di situ bebannya ton meter, berarti kita di sini ubah menjadi ton meter Celcius nantinya ya, bebannya ya. Oke, kita coba ya. Oke, Pak. Oke, kita coba ya. Oke, kita buka tabsnya, sorry. Tabsnya berarti kita masuk di file, new model. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, good. Nah, kita pilih yang use build setting with. Nah, ini sama semua. Ini oke, kita oke aja ya, Mas Rohmat ya. Oke, Pak. Oke, kita oke. Kemudian kita masuk di ini ya, untuk new model quick template-nya. Nah, seperti biasa kita langsung aja kita masuk di custom grid spacing aja ya, spacing. Nah, kita klik yang ini Mas Rohmat, seperti biasa. Ini kita jangan lupa grid only ya. Pilih Ya, Pak. objek. Nah, oke, kita sekarang kita edit. Nah, di situ kan tadi portalnya berarti dua span sama 2 lantai kan, betul nggak? Berarti Betul, Pak. kita perhitungkan terhadap XZ, berarti yang nilai X-nya aja, Y-nya berarti kita nolkan aja. Berarti yang kanan ada Y grid, data kita nolkan. Kita delete aja. Nah, seperti ini, sudah? Sudah. Oke. Sebelumnya untuk satuannya udah sama? Satuannya meter? Sudah? Meter, Pak. Udah, sama Sudah, ya? Pak. Oke, good. Sudah. Nah, kemudian untuk X-nya tadi jaraknya berapa? 5. 5 meter dan 10 ya jadinya ya? Betul nggak? 10, Pak. Betul ya? Nah, yang D-nya boleh dihapus karena kan kita hanya butuh 2 span saja. Kita hapus, sudah?
Sudah, Pak. Oke, nah sekarang kita sudah oke, baru kita oke aja ya, langsung oke. Oke, kita oke. Nah, sebelumnya kita lihat story dimension untuk yang story-nya, story. Story-nya juga kita custom. Tadi berapa nilainya? Store-nya 3 3 ya? meter, Pak ya. Nah, 3 meter. Jadi kita buat 3 meter. Nah, sebenarnya juga bisa di sini Mas Rohmat. Ya. Di sini bisa dibuat 2, 3 sih aman. Tapi kita boleh di sini aja biar kita gampang editnya ya. Nah, di sini berarti dia base story 1, story 1, story 2 pasti ya. Berarti 2 story atas ini kita apa? Kita hapus saja ya. Fokus. Nanti klik kanan, baru kita delete existing structure story-nya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, ini pastikan dia 3 meter ya, tinggi per lantainya. Terus kalau elevasinya berarti ada 0, 3, 3. Betul nggak? 6. 6. Ya, udah. Oke, Sudah, baru Pak. kita oke. Kita oke. Setelah itu kita oke lagi. Nah, oke. Nah, tampilannya akan seperti ini, Mas. Nah, sebentar. Yang sisi ini, yang sebelah kiri window kiri, ini boleh dihapus aja nggak apa-apa, Mas. Biar nggak mengganggu. Nah, kita klik dulu window pertama, window 1. Nah, kita posisikan dia di XZ ini, Mas. XZ ini berarti di posisi elevasi 1 ya. Betul nggak? Elevasi 1. Betul, Pak. Ya, kita pindahkan. Elevasi, kita pilih yang 1. Baru kita apply, baru kita oke. Ya. Nah, ini sorry, ini yang tadi di sini ya. Kita pilih Windows 1. Ini biarkan aja 3D di sini. Sorry. Yang ini 3D, maaf. Yang ininya kita elevasi 1, maaf. Elevasi 1. Oke, sama nggak dengan saya, Mas? Sama, Pak. Nah, coba dikirim grup. Ya. Oke. Tapi jangan lupa di save ya, Mas ya. Save dulu, save. Save. Nah, ini saya ada struktur di rangka batang juga sudah ada sebenarnya. Cuma saya buat apa namanya? Latihan lah ya. Lat 1 lah. Ya, lat 1. Dinamakan aja, Mas ya. Studi 1 rangka ini lat 1. Sudah? Yang penting di save, Mas, jangan sampai hilang. Nah, terus saya ini mau rubah dulu karena ini dia pakai yang apa? Yang takutnya saya nggak kelihatan, Mas. Kalau tempat emas kan pasti kelihatan. Saya mau rubah displaynya kayak kemarin, jadi takut nggak kelihatan. Jadi kita kecilkan dulu. 125% ya. 125%. Oke, biar gampang kelihatan itunya. Oke, ini saya bisa tarik. Untuk ini saya perbesar. Oke. Ya. Sudah? Sudah? Cukup jelas? Sudah, Pak. Saya lihat dulu. Jelas, Pak. Oke, good. Sip, mantap. Sip. Nah, setelah itu, Mas, setelah kita sudah definisikan grid-nya, sudah oke jadi seperti ini. Nah, kemudian kita definisikan materialnya. Ingat, material kita betonnya 22,5 MPa, ya kan? Weight-nya Ya, 24, Pak. betul nggak? Terus yang lain kita ikutin ya. Jadi kalau dia di sini berarti dia di sini 22 beton FC 22,5 MPa. Nanti kita masukkan nilai-nilainya ini ya. Termasuk Ya. yang ini. Oke, good. Kita masukkan berarti dia menunya define material, add new material. Berarti define material, terus add new materialnya, Mas, karena ini beton kita ambil yang 4000 PSI ini ya. Ya. Oke, kita masuk di kalau saya sih bagusnya add copy material aja, Mas. Sudah? Sudah, Pak. Oke, add copy material baru kita namakan. Di sini namanya berarti beton FC, F aksen C atau gede deh. F aksen C, ya kan? F aksen C 22,5 MPa ya. Betul ya? Ya. Ya. Oke, good. Terus dia ganti konkrit sudah. Nah, sekarang yang ini, Mas. Apa namanya? Kita bisa rubah ini nih. Jadi ini 24 ya. Oke. Ini 24. Kita oke ke situ. Terus yang ini 4700 gimana, Mas? 4700
Lebih dari 100. Dikali dengan SQR ya, SQR terus di dalam kurung 22,5. Sudah? 5. Sudah, Pak. Oke, baru kita enter. Sudah? Hasilnya 22.294. 94. Oke, good. Nah, ini setelah oke, baru kita masukkan, ini boleh dirubah juga, boleh nih, dirubah dulu warna beton, boleh. Seenaknya aja. Nah, kemudian kita masuk design property data ini, Mas. Kita masuk di modify show material property desainnya. Nah, di sini kan masih 27, kita ganti jadi 22,5. Oke, sudah? Sudah. Oke, baru kita oke. Ini saya namanya kayaknya bukan ini. Ini aksennya mana? Ini aksen kan? Oke, aksen nggak sih? FC aja lah, boleh sip. Oke. Ya. Oke, baru oke. Nah, ini sudah ada Mas ya berarti ya. Beton FC sekian udah ada. Nah, sekarang kita masuk di rebarnya, Mas. Nah, ini ada beda dikit. Coba lihat nanti di situ ya. Jadi di sini kita Iya, Pak. untuk yang BJTD-nya 320 MPa ya. Ini sama 7850. Nah, bedanya nanti di sini Mas, ini Mas, variabel ini nih. Kita buat berbeda aja. FY-nya 320, FU untuk fracture-nya atau ultimate-nya itu 421, terus Ya. yang tegangan leleh ekspektasinya 340, terus untuk tensile ekspektasinya 451 ya. Ikutin ini aja Mas ya. Siap. Nah, oke. Nah, kita coba dulu ya, masukin ya. Berarti tadi kita masukkan yang rebar yang ini Mas yang atas ya. Iya, Pak. A99 FY, A92 FY. Nah, kita add copy aja materialnya. Nah, kita namakan BJTD. BJTD, oke, 400, 320, sorry, 320 MPa ya. Latah kita. Oke, sudah. Baru setelah Sudah, itu Pak. kita masuk di rebar, dipindahkan jadi rebar ini. Oke, ini karena tulangan, oke boleh lah dia tulangannya, mungkin warna coklat aja. Sudah? Sudah, Pak. Nah, ini ganti 78, 785, 78,50 ya. Ininya diganti 200.000. Sudah. Oke, sudah. Nah, kita ganti yang Sudah, ini Pak. Mas, yang modify show material. Ya. Nah, terus kita masukkan di sini tadi berapa? 320. 320. Terus berapa? 421. 421, siap. 421. Terus yang di sini 340. 340, good. Sama bawahnya 451. 451 ya. Oke, good. 451. Sama ya Mas ya? Sama, Pak. Oke, ini sudah, ini baru kita oke, terus kita oke. Nah, dengan cara yang sama kita kopikan lagi untuk yang berapa? 240, Mas. Yang 240-nya ya. Oh, 240. Oh, 240 yang untuk baja TP-nya. Yang ini, Mas. oh ya. Nah, Ya. jadi ingat di sini untuk yang BJTP-nya 240, 320, 260, 340 ya, Mas ya. Ya. Nah, jadi kita coba ya. Masukkan. Berarti di sini add copy materialnya. Ya. Kita masukkan BJTP 240 MPa. Bar sama. Berarti bedanya cuma yang di sini nih. Ini tadi 240, ya kan? 240. Iya. Terus sama ekspektasi 320. 320 ya ekspektasinya ya. Maaf. 320 320. betul, 260. 260. 260 terus 340, Pak. oh ya siap. 340. Oke. Baru kita oke ya. Ini baru oke. Nah, ini sudah ada semua ya. Berarti beton sudah ada, baja 320 udah ada, 240-nya sudah ada juga ya. Baru kita oke. Oke, sudah. Nah, setelah kita definisikan untuk penampang ininya, tulangannya, materialnya. Nah, sekarang kita
buat untuk materialnya, Mas. Properties untuk ininya, penampangnya ya. Nah, penampang kita di sini pakai baloknya 25 kali 40 dan kolomnya pakai 30 kali 30. Nah, 20. jangan lupa Mas, kita juga sama nih. Kita pakai asumsi di sini diameter tulangan longitudinalnya 16, transversalnya 10, selimut 40, berarti CCL-nya untuk dari sisi serat terbawah gitu ya, 40 ditambah 10 ditambah 16 bagi 2, kurang lebih 58 ya. Ya. Ya, mili atau sama dengan 0,058 untuk selimutnya ya. Nanti kita bedakan di situ Mas ya. Siap. Paham ya? Nah, caranya gimana? Iya, Pak. Berarti kita masuk di penampang, section properties ya. Kita definisikan untuk pertama baloknya dulu ya Mas ya. Berarti define, Ya. section properties, frame, terus kita masuk yang konkret ya. Concrete beam. Ini yang concrete beam, boleh. Tapi ini juga bisa di sini add new property juga boleh. Nah, ini kan rectangular concrete nih, sudah? Belum, Pak. Oke. From section terus pilih yang Pilih add new material aja, apa? nggak apa-apa, langsung. Add new material. Sebentar ya. Add new material. Ini kan konkret Oke. rectangular nih section shape-nya. Rectangular, konkret. Nah, kita pilih yang ini, Mas. Sudah? Rectangular. Oke. Sudah? Oh, sudah, Pak. Pilih konkret. Sudah. Oke. Nah, keluarnya akan seperti ini nih. Nah, betul nggak? Nah, Betul, Pak. nah kita pertama definisikan untuk balok dulu. Balok tadi 25 kali 40 ya. Betul nggak? 25 kali 40, Pak. Betul nggak? 25 40 ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, good. 25 40. Nah, sekarang lihat materialnya. Materialnya kita ubah jadi beton FC Rectangular. 25,4. 25,5 ya kan? Nah, kemudian apalagi tuh? Kita ini nih yang section dimensionnya. Kita rubah berarti dia 400 bawahnya, sorry, atas depth-nya 400, width-nya berarti 250 ya? 300. 250 dong. 250. Betul nggak? Kan 25 kali 40 kan? Betul nggak? Oh iya, iya, Pak. Iya, Pak. Nah, 250 ya. terus setelah itu kita masuk di modify, reinforcement. Reinforcement-nya masuk di modify sorry bar. Sudah? Sorry, per. Oke. Nah, sudah? Iya, Pak. Nah, kita pilih yang beam. Karena kan kita mau definisikan yang beam. Nah, yang beam itu yang pertama kita rebar materialnya kita rubah dulu. Longitudinal barnya kita rubah jadi 320. Confinement barnya berarti jadi 240. Oke. Ya. Nah, terus kemudian kita di sini yang ini tadi berubah, Mas. Berarti nilainya berapa? 58. Sini 58. 58. Oke, sudah? Ya. Nah, baru kita Sudah, Pak. kita oke. Nah, ini sudah berupa balok ya. Baru balok. Ya. Ya, mungkin baloknya mau dirubah-rubah boleh lah, mau jadi hijau atau apa, serah. Ya, oke. Nah, setelah baloknya udah ada ya. Sekarang kita mau definisikan kolomnya. Kita add new lagi nih. Atau add copy juga boleh. Ya. Add copy juga boleh. Add copy dulu boleh. Add copy dulu boleh. Nah, add copy berarti kita di sini jadi kolom 30 kali 30. 30. Ya. Nah, ini sudah sama semua kan? Sudah sama semua. Ini sama. Nah, ini yang beda. Yang section dimension berarti di sini 300. Yang ininya 300. 300 juga. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk mana, Mas? Yang ini ya. Reinforcement-nya ya. Ya. Nah, reinforcement-nya, nah kita pilih yang mana, Mas? Kita pilih yang kolomnya kan? Betul nggak? Beam. Design type-nya ini loh. Kolomnya. Iya, kolom Iya, kan? kolom. Nah, Kolom. sudah. Ya. Kolom. Iya. Nah, terus ininya sudah ya, rebar materialnya sudah 320, 240. Nah, kita lihat dari sisi satu dulu nih. Dari sisi sebelah kiri, reinforcement configuration rectangular udah benar. Confinement bar-nya T sudah benar. Nah, ingat ini Mas, cek desain. Kita berarti kita to be design atau kita ngecek. Maksudnya kalau kita ngecek berarti ini yang kita masukin kan data existingnya Mas. Paham nggak?
Paham nggak maksudnya? Oh, Nah, tapi karena kita pertama tidak, karena kita bukan desain. mengecek, berarti kita to be design, berarti kita nggak, kita abaikan aja ini. Tapi kita Oh, bisa siap. ngecek nih, kalau misalnya dia ngecek, berarti kita klik ini, terus kita masukkan ininya, misalkan contoh selimut betonnya berapa, terus dia untuk yang arah longitudinalnya itu berapa itu, maksudnya berapa jumlah tulangannya ya kan, yang arah untuk yang longitudinal arah direction to direction phase-nya berapa gitu ya. Terus diameter tulangan diameter untuk tulangannya mau berapa diameternya. Nanti luasnya berapa. Terus untuk sengkangnya mau diameter berapa dengan luasannya, dengan sengkangnya mau berapa kaki misalnya. Nah, tapi karena kita di sini mau ngecek desain, berarti kita ini ya pilihnya ya. Iya, Pak. Reinforcement to be Berarti design. ini bisa untuk ngecek desain yang sudah ada gitu, Pak. Benar, betul Mas. Maksud saya. Sampai jarak sengkangnya sudah ada nih, enak nih. Jarak sengkangnya mau berapa nanti, ya kan? Itu Iya, masih oke iya. nggak gitu Mas. Jadi ada dua nanti pilihannya Mas ya. Kita belum tahu mau pakai diameter berapa ya, tapi ada yang bisa kita cek yang di lapangan itu sudah dimensi yang sudah ada dengan tulangan berapa, selimutnya berapa, sengkangnya berapa bisa kita cek ya. Siap. Oke. Nah, ini sudah semuanya. Nah, baru kita oke. Sudah, Pak. Oke, baru kita oke. Nah, akan seperti ini Mas ya. Ya. Oke, gitu. Ya, jadi ini tulangan nanti menyesuaikan. Sebenarnya kita juga bisa sedikit mengedit ininya sih. Misalkan kita proporsional untuk yang ini kan kita kan to be design. Misalnya kita buat aja ini 3, betul nggak? Misalnya bisa aja gitu. Ininya kita buat kalau sengkang kan biasanya kan hanya 2 doang tuh misalnya, ya kan? Kakinya itu 2 gitu loh. Karena kan kita masih yang kecil. Nah, jadinya bentuknya seperti ini, Mas. Ya, Oh, ya. sudah? Sudah, Pak. Nah, udah kolomnya udah benar? Betonnya sudah benar? Betul, Pak. Oke, baru Betul. kita oke. Nah, jadi berarti udah 2 ya, balok dan kolom kita sudah ada di sini. Baru Kolom. kita oke. Ya, sudah. Berarti kita udah definisikan untuk baloknya, kita definisikan untuk kolomnya. Ya, coba kita lihat dulu yang tadi kolomnya tadi kita coba cek sudah ini enggak? Hanya memastikan aja kolomnya tadi untuk selimutnya asumsinya ini dimodify. Sebentar dimodify ya. Terus kita modify reinforcement, ini mungkin 58. Ini kita asumsi 58. Ya. Oh, 58, Pak ya. Ya, samain aja. Yang kolomnya ya. Ya, betul. Baru kita oke. Ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah ini. Ya. Cuma ini doang. Memastikan tulang. Kolom sama baloknya juga, Pak ya. Baloknya kan sudah tadi kan? Kalau baloknya udah kan kita tadi. Baloknya udah kan ini. Baloknya kan udah kita, ya kan? Oh, sudah Pak. 58, Pak. Betul, Pak. Sebenarnya 40 juga boleh sih. Nggak terlalu selisih banget ya. Oke? Siap. Sudah? Nah, save dulu nih. Save. Sudah, Pak. Save. Udah. Oke, good. Bentar, Pak. Lagi nge-lag. Oh ya, siap. Oke, Pak. Sudah, Pak. Siap. Oke. Sudah? Setelah kita kolom Pak. ini, nah baru kita gambarkan nih Mas, ya. Kita gambarkan untuk balok dan kolomnya, ya. Oke. Caranya gimana? Kita gambarkan berarti di sini nanti klik draw beam kolom. Ya, jadi kita caranya yang ini Mas ya, bisa juga dari sini draw, terus draw beam, terus draw ini. Atau sebenarnya ini juga sama, ya. Ya. Oke, kita coba ya, kita gambarkan. Nah, jangan lupa di properties objeknya ada properti ini kita ganti yang ini, bagian ini Mas. Itu dengan yang kolomnya dulu. Kita mau gambar kolom dulu. Nah, ini sudah.
Sudah, Pak. Oke, good. Baru kita gambarkan. Bentar ya. Ini kadang-kadang gini nih. Oke, good. Baru kita gambarkan. Nah, ini sudah. Nah, baru kita gambarkan. Bentar ya. Oke, gambarkan. Gambarkan. Ini kolomnya. Oke. Terus ini kolomnya lagi. Tahu kan? Klik kiri, nanti klik kanan kan? Benar nggak? Ya. Oke. Oke, sampai ketemu gridnya. Terus sekarang kita gambarkan yang baloknya, Mas. Pilih balok lagi. Balok berarti kita ke kanan kan, gini. Sampai ketemu dia titiknya. Sampai dia ketemu titiknya lagi. Ini sama. Ketemu titiknya lagi. Ketemu titiknya lagi. Oke, good. Sudah? Oh, belum, Pak. Siap. Balok. Oke. Oke, sudah, Pak. Siap. Coba dikirimkan ke ini. Ke mana? WhatsApp. Nah, kalau kita mau lihat apakah sudah terinput atau enggak, Mas, kita klik yang window kanannya dulu. Window kanan, terus kita masuk di sebentar saya lihat ya. Oke, good. Oke, nah kita mau lihat dulu apakah sudah terinput. Kita klik kanannya dulu, Mas. Sudah? Yang Windows 2 sudah? Kita Ya. masuk ini nih, yang set display option. Oke. Oke, baru kita masuk di extrude frame. Ya. Oke, baru di oke. Nah, sudah masuk ya? Sudah masuk ya? Sudah masuk, Pak. Oke, good. Nah, sekarang kita mau coba yang sebelah kiri. Klik yang window 1, sudah? Ya. Kita Sudah. coba kita set display lagi sama kita masuk di apa namanya object assign. Object assign kita mau label frame-nya, label section-nya, sorry. Kita mau kasih label section-nya, yang ini. Sudah? Yang frame assign masuk di section. Ya. Sudah? Section. Nah, baru kita apply. Nah, ini sudah ada kan? Sudah, Pak. Sama? Sama? Sama, Pak. Oke, good. Nah, ini kita matikan lagi, Mas. Klik window 2-nya supaya nanti kita bisa lihat gaya-gaya dalamnya. Terus kita masuk di ini, di set display, kita matikan lagi yang sebelah kanan. Extrude frame-nya dimatikan. Oke. Baru kita oke. Nah, sudah? Sudah, Pak. Nah, good. Mantap. Makin mantap ini. Nah, setelah kita udah masukin kolom sama baloknya, berarti kita apa? Tahap keempat kita masuk di kasus pembebanan. Kita definisikan untuk bebannya ya. Ingat, untuk yang self weight self weight untuk ini nilainya 1, sedangkan untuk yang itu nilainya 0 ya. Oh. Betul ya? Betul, Ini. Pak. Dan ini untuk yang ini pada beban yang ini hidup ininya 0. Nah, kita coba masukkan ya Mas ya. Kasus pembebanan biasanya kita langsung di kombinasinya aja. Biar nggak usah 2 kali, kombinasi kita sama 1,2 kali 1,6 ya. Langsung aja nanti kita buat. Oke. Nah, caranya berarti define load pattern dulu. Load pattern Mas. Define load pattern. Terus nanti masuk di sini nih. Ini udah ada nih. Dead load-nya. Nah, mungkin digedein boleh kalau saya sih mungkin biar buat ini aja. Dimodify date-nya, terus yang live-nya kita gedein aja ininya. Cuma hanya ini aja, pelabelan namanya aja. Dimodify. Sudah. Jadinya seperti ini. Udah. Dead load-nya 1, live load-nya 0. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baru di oke. Nah, sudah. Sekarang kita cek lagi yang untuk load cases-nya. Load cases-nya di dead load satu-satuan nggak? Kita lihat modify. Klik to modify. Coba dilihat aja. Hanya ngecek. Oh, ini satu-satuan. Ya. Satu-satuan. Nah, bisa juga kita udah kalikan di sini ada faktor safety lagi boleh Mas ya. Ini cuma hanya satu-satuan, hanya memastikan. Itu udah benar. Sekarang kita masuk di load combination aja langsung ya.
add new Iya, Pak. combo, baru kita masuk combo 1. Nah, ini combo 1 nih. Combo 1 ya, baru di oke. Sorry, combo 1 udah. Nah, ini dead load-nya 1,2 ya. Kita add Mas. Ya. Terus yang kemudian yang kedua 1,6. Ingat, rubah live ya. Add. Nah, ini boleh dihapus saja kalau yang ini. Karena udah ada. Udah? Sudah ini? Sudah, Pak. Oke, good. Ya, baru di oke. Ini udah ada ya. Itu udah oke. Nah, sekarang setelah kita masukkan date-nya, nah sekarang kita coba masukkan bebannya, Mas. Beban mati sama beban hidupnya. Beban matinya di 1 ton, beban hidupnya di 0,6. Ingat, kita select dulu untuk frame-nya, baru kita klik assign, frame load dan distribute. Distribute ya. Caranya, ingat Mas, kita di sini ada apa? Di sini ada ini sih, ada nanti previous ya. Kalau digedein. Nah, di bagian sini itu kan ada ini Mas, ada previous nanti kan. Nah, tapi kita pilih dulu baloknya Mas ya. Kan bebannya ada di balok nih. Pilih klik. Iya, Pak. Nah, klik aja biasa. Klik, klik, klik. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita masuk assign, terus kemudian frame load, distribute. Nah, pastikan ini dead load ya. Dead load-nya dia kan dia uniform, berarti berapa di sini? 1 ya. Total Nah, tapi jangan lupa, 1 ya. ingat, ini satuannya apa? Kilonewton meter. Nah, kita rubah dulu, Mas. Caranya gimana? Kita masuk di option, display unit. Nah, kita ganti kilonewtonnya jadi ton. Yang ini, Mas. Force. Yang force-nya. Tahu kan? Force-nya. Iya, Pak. Udah masuk sini belum? Udah. Sudah. Nah, Ton. berarti masuk di ton. Ganti ton ton force. Semuanya ganti Force. ton force aja nih. Biar nggak salah kita. Ton force aja. Memang bedanya di sini nih kalau yang di subnya apa etapnya begini nih. Ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Nah, baru kita ini tetap sudah terpilih, sekarang kita assign, frame load, distribute. Nah, sudah berubah ya? Sudah, Pak. Ton Belum berubah ya? force. Bentar, belum ya? Sebentar. Coba frame load, distribute. Belum ya? Belum berubah ya? Sebentar, ini bebannya belum berubah nih. Coba ini SI. Saya udah berubah nih, Pak. Bapak, kamu udah berubah malah nih. Kalau saya Ya, belum ya. udah. Oh iya, saya belum nih. Harusnya Ya, di belum oke di dulu oke, nih. Pak, tadi, Pak. Berarti saya di Mana oke di oke, dulu, Pak? belum di oke tadi berarti. Iya kan? Iya, belum, Pak. Belum di oke, sorry. Nggak apa-apa. Berarti kita bisa tahu slip kita di mana nih, Mas. Ya kan? Siap, Pak. Biar kita makin oke. Nah, baru ini kita oke kan di sini. Nah, baru assign, frame load, distribute. Ah, udah berubah Ya, ya? siap, Pak. Nah, berarti ini 1 ya nilainya. 1 1 ton meter. Nah, meter. ingat, dead load sudah, Ya. force, gravity, replace jangan lupa, udah, terus baru 1, baru apply, Oke. baru di oke. Nah, ya ini juga sama, bisa dilihat di sini, display, load, assign, terus baru masuk di sini. Nah, ini udah ada. Ini kita matikan dulu boleh. Ini kita matikan berarti di udah sudah. Nah, caranya kemudian apa? Kita previous lagi, Mas, yang ini, Mas. Previous itu artinya kita masuk di ini tempat Mas, ini saya diklik lagi nih. Klik lagi aja. Karena saya udah keklik tadi. Nah, itu bisa di previous ya. Sudah diklik lagi udah, Mas? Udah? Oh, ini diklik lagi terus di previous, Pak, gitu, Pak. Nggak usah. Kalau misalnya tadi udah diklik, dia di previous aja kan, dipanggil lagi gitu loh. Oh, begitu. Nah, Ya. biar gampang. Itu mah buat cara ngekliknya aja. Kalau mau banyak nanti kan lumayan kan. Bisa Siap, Pak. mempermudah. Nah, terus Oh, kemudian iya, iya. masuk lagi. Nah, masuk lagi ya udah diklik tadi. Langsung Sudah, Pak. assign, frame load, distribute lagi, pilih yang live load. Sudah?
Sudah, Pak. Nah, ini jangan lupa force, replace. Nah, ini ganti Ya. berapa? 0,6. Hmm, Bener nggak? 0,6 ya, Pak. Iya, good. 0,6. Oh iya, 0,6. Oke. Nah, baru kita apply. Baru kita oke. Ya. Ini sudah masuk ya? 0,6 ya. Sudah, Pak. Sip. Nah, Ah iya, nah, berubah. jadi caranya kalau mau lihat lagi misalnya dinolkan, kita pengen tahu udah bebannya udah ada, misalnya display, load assign, frame. Nah, kita cari yang dead load-nya dulu, baru kita oke. Nah, ini sudah ada ya, satu. Terus lihat lagi yang live load-nya udah ada belum? Misalnya, pengen lihat aja, memastikan. Nah, ini baru di oke. Nah, ini sudah ada ya, 0,6. Iya. Udah. Nah, jangan lupa kalau untuk yang ininya udah benar ya, sama ya. Sendi semua ya. Jadi kita udah yang sesuai soalnya itu udah sendi semua ya. Bisa juga jepit-jepit. Nanti kita lihat kalau jepit-jepit gimana Mas ya perilakunya ya. Paham ya? Iya. Kayaknya sih lebih kaku jadi dia lebih momennya juga lebih ini nanti. Kita lihat aja coba nanti. Kalau jepit-jepit itu berarti kayak jembatan gitu, Pak, maksudnya. Kalau Iya, jepit-jepit itu semua loh, jepit Pak. itu dia fix dia. Jadi dia benar-benar apa yang ditahan itu semuanya, rotasinya ditahan juga atau momennya ditahan. Kemudian di arah X, arah Y-nya kan gaya vertikal horizontalnya kan. Jadi lebih kaku dia, lebih rigid ya. Nah, Udah, sudah semua. Nah, ini kombinasi tadi sudah ya. Nah, baru kita masuk di analisa strukturnya, Mas. Nah, kita ya. cek dulu nih. Nah, kita klik sebelah kiri. Berarti caranya analyze, cek mode-nya. Oke, toleransinya ini kayak masih. Terus kemudian sorry. Kita masuk analyze, sorry, set active degree of freedom-nya. Berarti kita di sini pilih yang XZ plan ya, karena kita XZ nih. Sudah? Sudah, Pak. Nah, baru kita oke. Nah, setelah itu baru kita load cases to run. Nah, jangan lupa untuk modalnya kita do not run. Sudah? Klik to run Oh, do not run. analyze, terus setelah keseluruhan, Pak ya. Iya, Oke. set load case to run baru di run. Oke. Sudah. Sudah. Nah, hasilnya di sebelah kanan nih. Ya, sebelah kanan nanti. Sudah? Belum, Pak, masih nge-lag, Pak. Sama deh. Sama lagi ini nih. Sama juga lagi nge-lag dia lagi Oh, ya, Pak. sudah ya, ini saya buka dulu diganti elevasinya, elevasi 1. Oke. Nah, jadi seperti ini Mas, displacement-nya. Itu ya Mas ya. Sama? Boleh dikirim? Sama, Pak. Oke, good. Nah, sekarang kayaknya kita juga bisa ngecek apakah run kita itu bermasalah apa enggak kalau nggak salah ya. Ini juga ada nih kalau nggak salah. Mungkin di sini ada show analysis message-nya mungkin ya. Nah, di sini Nah, ini, Pak. ya. Nah, dua ya dan ini saya lihat dulu. Oke, good. Coba kalau kita lihat ini show ini apa nih? Last run, merger, modify, geometry ya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa ngelihat apakah ada error apa enggak bisa dari sini, Mas. Last run analisis run log ini ya. Di sini analisis complete. Jadi di sini nggak ada error. Kalau misalnya ada error, dia bisa dikasih tahu errornya di mana. Oke? Oh iya, Pak. Informasi. Oke, good. Nah, setelah ini sudah kita run. Nah, kita lihat perletakannya dulu, Mas ya. Perletakan masing-masing ya. Jadi kita lihat dulu yang pertama, yang kanan kita lihat dulu, yang kanan aja kita klik. Yang Windows 2. Kita lihat display, display masuk di force stress-nya. Support dulu, yang support. Nah, yang support dulu berarti kita ada dead load. Jangan lupa arahnya arrow, boleh. Arahnya panah ya. Dead load, terus kemudian dia arahnya arah Z kan? Betul nggak? Z. Betul, Pak. Nah, baru kita apply, baru kita oke. Nah, di sini nilainya kurang lebih
untuk yang reaksi di A-nya itu 6,94, yang di yang di tengahnya B-nya mungkin ya 1483, dan Ya, yang pinggirnya sama lagi. 6,94. Sama ya? Yang ini Sama, Pak. yang di atletnya. Oke, good. Sekarang berarti kita lihat yang live-nya lagi. Display, Live-nya. kemudian kita lihat yang live-nya. Ya, live-nya di bawah, baru kita oke. Nah, live-nya itu lebih kecil, dia 2,73 untuk yang kanan kiri, tengahnya 6,55. 55. Oke, good. Ya, Nah, sekarang kita lihat yang combo. Yang kombonya, sekarang kita lihat yang combo. Klik kanan aja Mas yang kombonya. ya. Nah, kita baru oke. Nah, kombonya itu yang kirinya, kanan kirinya 12,569, tengahnya 28,27. 27. Oke, good. Betul, Pak. Sama ya. Nah, berarti kita sudah Sama, Pak. bisa mendapatkan nilai reaksi tumpuannya, Mas. Dengan combo 1 tadi yang 1,2 kali ditambah 1,6. Setelah itu kita lihat apa lagi? Kita lihat yang share-nya, Mas ya. Share-nya. Share-nya. Share-nya dulu. Share ada dead load, left load, sama yang combo, sama ya. Share 22. Nah, kita lihat dulu ya, share 22 dengan cara, bentar saya cek dulu. Share 22 berarti kita sama display force stress diagram, terus kita ambil yang frame, veer, spanrel, link ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang kita pilih yang cases dulu, case deadload-nya dulu. Kita pengen lihat yang share-nya dulu. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kita pilih yang show value-nya. Show value-nya. Jadi fill diagram sama ini. Sudah? Sudah, Pak. Nah, baru kita oke. Nah, ini nilainya. Jadi di sini yang untuk share-nya yang atas saja kita patokan sama nih. Yang atas ini berarti dia minus 25867, sama nggak? Sama, Pak. Oke, tengahnya 32636. Betul, Pak. Oke, good. Sama ya. Nah, sekarang kita lihat yang live-nya. Harusnya sama juga sih. Gitu ya, live-nya. Live-nya itu dia 124 ya. Untuk lintangnya yang balok yang sini aja kita lihat dulu. Ya, 12467, Pak. Betul, Pak. 467 ya. Terus tengahnya 157 33. Ya, 15733. Nah, sekarang kita lihat yang combo. Nah, apa kita explore nih kombonya. Ya, kombonya kita apply. Oke. Nah, kombonya di sini gede nih. 5,0. 098. Ya, 988, tengahnya 6,433. Nah, itu jadi kita acuan kita nanti buat gesernya ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang momennya, Mas. Momennya. Berarti kita lihat dulu display lagi sama momennya. Sekarang kita lihat yang combo aja ya langsung ya. Yang combo yang gede. Ya, Pak. Kita apply. Nah, oke. Nah, kombonya. Nah, ini momennya seperti ini, Mas ya. Selalu begini nih. Oke. Oke, ini berarti di sini yang ini momennya 32 berapa? 32491 ya. Ini momen 33, Pak ya? Iya, momen 33. Betul. Oke, betul, Pak. 3 titik deh. Nah, ini bisa kita ini, Mas. Baloknya kita bisa klik kiri, terus klik kanan. Tahu kan? Yang atas dulu Ya, kita Pak. lihat. Klik kanan ya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau kita lihat kombonya, langsung combo itu, Mas ya. Untuk combo itu berarti kan itu ketahuan tuh. Misalnya yang atas share-nya berapa tuh? 6,4 tadi kan? Terus untuk momennya minus 5,1371 tuh. Nah, tapi defleksinya nih. Ya, defleksi yang terjadi nih. Kurang lebih 1,42 mm di tengah bentangnya ya. Betul nggak? Betul, Pak. Somax-nya nih. Ya. Oke. Berikut juga yang sebelahnya Mas ya, pengen tahu. Misalnya balok yang nomor 2-nya juga bisa. Kurang lebih 1,94 sama sih. Karena kan dia 55 meter.
Ya. Oke, nah itu berarti kita sudah dapatkan nilai reaksi tumpuannya, kita dapatkan gaya lintangnya, momen dan defleksinya ya. Oke, ada pertanyaan Mas? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Oke, good. Nah, setelah itu kita mau lihat yang kita ditanyakan kan sebenarnya kita mau pengen tahu tulangan longitudinal dengan tulangan gesernya kan, betul nggak? Betul, Pak. Betul kan? Nah, kita siapkan dulu untuk perhitungan kita untuk ininya, untuk tulangan utamanya ya. Ntar, oke, good. Nah, sekarang kita masuk dulu, jangan lupa yang ini berarti kita nanti ada tahap ke-8 adalah desain struktur ya. Dengan ini kita mengacu ACI-nya itu 318/16 tadi ya. Kita pilih ya. Iya. Nah, tapi jangan lupa nanti yang kita reduksinya menyamakan dengan 31899 ini nilai ini nih. P tension untuk P compressive tight-nya itu sama dengan 0,8. Terus kemudian untuk yang compressive tight-nya itu dia 0,65. Terus yang compression spiralnya itu 0,7 dan ini yang P-nya 0,6 ya. Kita rubah di situ aja, Mas. Ya, sudah? Sudah, Pak. Nah, kita rubah dulu ya preferensinya ya. Berarti kita buat desain konkret frame design sudah? Desain concrete frame, oke. Preview preference, ya, Pak. Ya, view preference ya. Nah, di sini kita rubah, Mas. Kita tadi pakai yang 14 ya, pakai 14 aja. Iya. Pakai 14, terus kemudian kita pilih yang ini nih, P-nya. 0, berapa tadi? 0,8. Terus 0, berapa? 0,65 ya. Putus-putus, Ya, Pak Munti. ya 0,65 ya. Nah, Betul ya? Sudah, Mas? halo. Halo? Bentar, Pak. 0,8. 0,65. Halo, halo. Halo, halo. Ya, siap. Ya, Pak. Udah. Oke, 0,65, 0,75. Ya. Nah, sama bawahnya 0,6 ya. 0,7 nih kalau yang bawahnya. 0,7 dan 0,6 ya, betul ya? Ya, Pak. Oke. Sebentar. Tadi 0, oh ini 0,7 yang di sini, Mas. Ininya 0,7 yang di sini nih. 0,7. 0,7 ininya 0,6 ya. Ya kan? Betul nggak? Ya kan? 0,6. 0,0, 0,8, 0,65, 0,7, 0,6. Betul nggak? Ini kayak 0,7 Oh gempa. iya, Pak. Ya. Tapi yang ini 0,75, Pak ya. Ya, betul. Ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Coba ini tadi P-nya berapa? 0,6. Oke. Oke. Ini 0,6 boleh. Gempanya 0,6. Sudah, baru kita oke ya. Sudah? Ini udah benar? 0, Ini aja. mana, Pak? Ini 0,6. 0,6, 0,8, 0,6, Pak ya. Oh 0,65, iya. 0,7. Oke. Saya print dulu. Oke. Sudah? Nah, kalau udah Sudah, Pak. kita oke ya. Jangan lupa di oke. Oke, sudah, Pak. Nah, sekarang kita masuk di design concrete frame. Kita pindahkan untuk yang ininya, kombinasinya. Select design combination. Udah. Sudah, Pak. Nah, baru kita pindahkan tadi yang ini, combo satunya ke arah kanan. Design combination. Sudah? Sudah, Pak. Nah, baru kita oke. Nah, setelah itu baru kita design concrete, baru kita start check design. Sudah? Sudah, Pak. Nah, dapatnya ini Mas, nih. Ini Mas. Nah, makanya dia kayaknya lebih kecil kan. Nah, ini lebih kecil nih. Sorry. Ini lebih kecil. Nah, berarti tadi yang asumsi saya yang tadi itu yang ini yang buat nih. Sama nggak Mas? Kok saya cuman kelihatan yang satu sisi aja, Pak ya? Sebentar. Iya, saya juga cuma harusnya semua ya.
satu sisi doang ya? Sebentar. Iya, Pak. Ini bebannya satu di bawahnya nggak ada ya? Saya di sampingnya yang nggak ada nih, Pak, malah. Masih? Coba dikasih lihat dulu. Coba, oh, Bentar. gini, kita harus ngerubahnya dibuka dulu, Mas. Sorry. Dibuka dulu, Mas. Mungkin itu pengaruhnya tuh. Coba ya. Jadi kita desain preference-nya itu kita di gemboknya dibuka dulu, Mas. Sudah? Oh, siap, Pak. Siap, sudah. Nah, dibuka dulu. Kayaknya gara pengaruh itu mungkin tuh. Display ininya bebannya udah bener belum sih? Line, date, coba. Date-nya ada nggak? Coba. Date-nya ada nggak? Jangan-jangan date-nya oke. Oh, ada semua. Oke, itu kita buka dulu ya, Mas ya. Yang Ya, ini sudah, dibuka Pak. dulu, Mas. Udah dibuka dulu. Sudah, sudah. Ah, berarti kita desain concrete preference sudah ya 0,86 ini udah oke. Terus kemudian desain concrete select combination sudah oke ya. Baru kita run, Ya. Mas. Baru kita run. Kita run. Oke, save dulu ya. Kita run. Bentar ya, kita run ya. Ini sebentar. Coba. Yang ini berarti analyze freedomnya ini ya kan? Oke. Analyze set ini baru kita run. Mungkin gitu ya. Soalnya nggak kebaca dia nih. Coba ya. Oke, sudah. Nah, kita baru masuk di sebentar. Di elevasi 1 baru kita masuk di design concrete start check. Nah, Mas, sudah kan? Iya, Ih, iya, Pak. ada kan? Bentar, Pak. Betul nggak? Bentar, bentar, saya belum desain start check, Pak, ya. Ya, betul. Design start check. Bentar. Desain frame. Start check-nya kok nggak ada. SSC. Wait. Nih. Yang ini, Mas. Sorry ya. Nih, design concrete ini start design check. Start desain check. Oh, belum muncul nih, Pak. Oh, Ini berarti belum nggak di bisa run, diklik. belum di run. Ini ada di Oh, diran dulu ya. iya, di run Diran dulu dulu. nih. Iya, iya, Pak. Di run dulu. Coba. Nah, Iya, ini. iya. Nah, kalau oke, coba di-clearkan dulu. Nah, ini nilainya ini nih. Oke. Ah, iya, 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 Pak. Ini keluar Ah, muncul. Nah. saya bilang. Muncul, Pak. Nah, udah. Sama nggak? Sama Udah nggak? muncul semua, Pak. Sama nggak? Sama, Pak. Siap. Sama. Saya kirim dulu, Pak. Nah, jadi kita lihat di situ, Mas, tulangannya itu, Mas, tuh. Nah, ini, Pak. Nah, kita ambil dulu ya. Misalkan contoh yang Nah, ini. sip. Misalnya contoh yang ini nih. Apa? Nah, ini juga sama. Ini gede banget nih. Makanya kemarin tuh kayaknya salah di sini nih. Nah, ini gede banget. Nah, ini tinggal di print. Saya kopikan ke sini lagi untuk ini. Ya, ini kita ambil. Sebentar. Nah, nilainya ini ya. Oke, ini. Oke. Oke, good. Nah, jadi hasilnya gini nih. Oke, sudah. Coba. Nah, nanti kan dia nah, terus kita ambil yang tadi ya. Tadi kan udah ada nih, Mas. Coba kita ambil ya untuk pengen tahu tulangannya aja. Ini saya coba di print terus ambil. Saya ambil yang sisi sebelah sini aja, Mas ya. Yang 725 ini ya. Jadi biar buat patokan kita aja ya. Yang bagian sini aja kita ambil. Buat ngecek tulangannya nih. Ya, bagian balok ini aja, balok yang lantai 1. Ya, Mas ya. Iya, Pak. Paham nggak, Mas? Paham nggak? Saya ambil coba Iya, Pak. balok yang lantai 1 aja nih sebagai acuan kita. Iya. Nah, lantai 1 ya. Kita coba ya balok yang pertama dulu ya. Ini kan balok 1 nih. Nah, nanti sebelahnya balok 2. Iya, Pak.
Balok 2-nya berarti yang ini sama ya, balok 2-nya sama kan? Sama ya? Balok 1, balok 2 sama ya nilai ininya ya? Sama, sama Nah, Pak, sama Pak. ini sama juga. Balok 1 sama, balok 2 sama. Nah, sekarang kita lihat dulu yang atas nih, bagian atas. Atas 443. Nah, masukin 443. 443 itu berarti berapa? 2 ya? 2,2 berarti 3 lah ya kita kasih ya. Betul nggak? Diameternya 16 tuh. Coba. Nah, bawahnya 36. 368 Pak. 368. 368 berarti dia 1. Berarti bawahnya 2 ya. Ya kan? Iya Pak. Nah, terus ini sama. Ini 2 juga ya. Betul nggak? Yang ini. Sama dengan ini kan. Nah, kemudian yang ini 507. 507. 507. 507 berarti butuhnya 3 ya. Betul nggak? 3. Nah, Betul Pak. 3. Berarti ini 3 juga nih. Ini 3. Nah, setelah itu ini 3 ini. Nah, sekarang yang ini. Karena dia tumpuan ya. 725. 725. 5. Berarti 4. Betul nggak? 3,6. Berarti di sini 4. Oh iya 4 Pak. Ya, 4. 2, 4 ya. 4. Nah, di sini 36. Berarti di sini 2 ya. 2. Betul, ini 2. Karena dia di tumpuan kan, berarti kan dia yang paling banyak di sini ya. Kalau tumpuan Iya itu kan Pak. yang paling banyak di sininya nih, bagian sini. Iya. Nah, ini kan, ya kan? Jadi kalau di tumpuan tuh sama lapang berarti lebih 25% Lapangannya. gitu Pak ya. Iya, ini lapangannya di sini. Nah, ini lapangannya. Ini balok 2-nya sama nih. Saya kopikan lagi. Nah, ya kan? Betul nggak? Iya Pak. Betul Pak. Jadi nanti ini yang di sini gede, yang ini kalau di tengah bentang dia di sini yang gede, yang ini kemudian dia gede ya. Ya, itu baloknya ya. Ini untuk yang ininya, untuk yang apa namanya, yang ini ya, yang balok 1. Nah, balok 2-nya ya Betul sama Pak. ini, bener nggak? Sama kan? Ini sama juga. Sama Pak. Nah, bedanya ini kan ini yang paling besar kan? Jadi ini harusnya sama juga ini. 612 dan 725. Iya iya iya. Nah, sekarang kita cek apa lagi, Mas? Kita cek yang Kolom. ininya dulu, geser apa kolomnya dulu boleh. Kita lihat kolomnya dulu ya, Mas ya. Boleh Bagian Pak. kolom. Nah, kolomnya kita caranya gini, Mas. Kita lihat eh, desain konkret, terus nanti kita lihat yang display info, design info. Nah, Oke. kita masuk yang kolom kolom Kolom. PMM interaction ratio ya. Nah, ini bisa kelihatan tuh. Nah, kolomnya oke apa enggak? Ya, ini kan berarti masih di sini, Mas. Masih di mana? Ini. Di apa namanya sih? Masih di ini kan kalau merah kan dia nggak masuk ya. Iya Dia nggak masih di masuk Pak. 0,9 dia. Kurang Pak. Masih Ya di ini. Tapi udah mendekati sih. mendekati. Sudah mendekati apa? Berbahayanya ya. Berbahaya. Iya Jadi kan? kalau secara SNI gitu diperbolehkan nggak Pak ya? Misalnya kalau misalnya nanti ungu yang di atas, yang bawah kan tumpuan tuh Ya, dibikin kuning gitu bisa ya Pak ya? bisa. Tapi ini kan desain yang paling inilah yang efektif karena kan dia udah mendekati Iya. keruntuhannya. Oh siap Nah, siap. jadi kita pengen lihat yang desain yang optimumnya lah dia. Nah, kita bisa cek nih, Mas. Yang ini klik Hmm. aja, klik kiri, klik kanan. Nah, nanti kita lihat di kombinasinya nih kan. Misalkan ini kan bagian yang tidak terdeteksinya. Nah, kita lihat aja nih Hmm. di yang kolom paling bawah nih, yang tengahnya nih. Nah, kita lihat interaction-nya, ya, interaction. Nah, kita bisa lihat ini Mas, yang Oh, oke. kita pengen lihat yang mm-nya aja, yang apa, yang 2D-nya aja bisa. Nah, PM3-nya nih, ya. Oh, oh iya. Nah, kita bisa lihat ini Mas nih. Nah, ini bisa kita lihat nih beban-beban yang bekerjanya Mas, ya kan? Ya. Jadi kalau misalkan kita kolom itu Mas, kan kita biasa taunya itu nih, apa ini daerah daerah mana? Daerah tekan murni, ya kan? Nanti mungkin di sini sekitar sini nanti mungkin ada eh, keruntuhan tariknya lah, keruntuhan tekannya di sini. Ini kondisi balance-nya. Terus nanti dia ke bawah nanti di sini udah kondisi tariknya nih Mas, yang minus nih. Oh Ingat nggak?
Ya, iya, gitu. iya, Pak. Ya kan? Berarti itu kondisi maksimum, Pak, ya? Kalau Iya, misalnya oh, benar. iya, Nanti iya. kan di sini ketahuan nih beban-bebannya nih. Oh, Ya, siap, siap. beban-beban per masing-masingnya kan. Jadi yang kita Siap. belajar beton 2 kan sama Mas kemarin juga ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Nah, jadi kan ini kan Siap. ketahuan nih kapan dia Iya. nih ini nih dia yang dia dia tekan murni, nanti di sini ada keruntuhan tekan, ada balance-nya kurang lebih di sini lah. Nah, sedangkan untuk yang titik yang di sini itu yang dia mengalami keruntuhan tariknya ya. Iya. Wah, Ingat makin menarik, Pak, ya. ini kan yang ini kan ingat nggak ya Mas? Kita kan disuruh gambar ini kan kemarin kan PN-nya Iya, berapa Pak. tuh? Ingat nggak? Ini kan hubungan antara beban dengan momennya kan. Momennya. Iya. Nah, jadi kalau Satu misalnya nanti pertemuan dua. Mas coba-coba yang Iya. kita punya itu ada soal, nanti bisa menggambarkan ini berapa beban Iya, Pak. bebannya kan. Ya, Iya, Pak. gitu ya. Oke, ada pertanyaan Mas. Ini juga ada yang ini loh, exclude P-nya. Jadi dia tanpa di ada faktor apa namanya reduksinya. Jadi berapa maksimumnya sebenarnya? Ya, ini juga sama. Nah, Oke. lebih kecil. Berarti kalau dia exclude P-nya berarti kan lebih besar, gitu ya. Tahu kan Mas yang beban-beban yang kita cari itu ya, ya terhadap MN-nya berapa dia? Misal dengan terhadap apa? Misalnya petonnya 162 itu dia momennya berapa nanti? Iya, Pak. Gitu. Sudah. Nah, setelah itu kita cari apa Mas? Setelah itu kita lihat yang gesernya nih. Nah, coba kita lihat di gesernya ya. Gesernya berarti ini saya clearkan dulu. Nah, kita masuk lagi nih desain konkret, masuk di display infonya Mas, kita pilih yang ini Mas. Desain Ini total rebar. gimana, Pak? Desain? Desain, maaf ya, desain konkret frame Ya. design masuk di display design info. Oke. Nah, pilih yang ini Mas, yang total rebar percentage. Ya. Ini baru kita oke. Nah, ini dia nilainya nih. Percentage coba ini. Kalau kemudian kita bisa juga ngecek yang ininya, berapa value-nya ya. Value-nya. Jadi kita bisa ini, kita bisa cek yang share reinforcement-nya. Nah, ini kurang lebih di sini nih, Mas. Ya, tapi kita mau lihat karena kita pengen lihat yang percentage-nya kira-kira berapa dia butuh jaraknya nanti kan. Kalau tulangannya udah pasti kan kita dapatkan. Ya, Kalau Pak. tulangannya kan udah pasti nih, Mas. Kalau tulangannya berarti yang apa namanya? Kita cek ini berarti tulangannya harusnya 2 kaki ya. Nah, kita caranya yang ini aja percentage-nya ya. Konkret terus kemudian masuk di display info tadi kita masuk yang total rebarnya. Total. Ini kan total longitudinal, ini total rebarnya. Ya. Baru kita apply, baru kita oke. Nah, ini Mas, dia Mas. Kita ambil aja yang paling gede mana nih Mas? Misalnya kita kopikan dulu lagi. 0,72 ini, Pak. Berapa? 0,72%. Nah, sebentar ya saya ini dulu ya saya apa? Biar kita ada recordnya. Ini saya ini dulu. Oke. Saya kecilin aja. Good. Berapa tadi Mas? 0,72%, Pak. 72%. 0,72. Oke, 0,72 ya. Nggak ada yang satu ya. Nggak ada, Pak. Nah, ini berarti ini ada yang 0,72%. Oke, saya ambilkan dulu nih. Kayaknya kesalahannya di situ tuh tadi. Saya nggak buka dulu run. Apa diganti preferensinya baru di run, Mas. Jadi dia jadi agak error. Oke, good. Nah, berarti dia berapa? 0,72 tadi yang gede ya. Iya, Nah, berarti 0,72. kita ambil 0,72. Misalkan ini dia 0,72 ya.
0,72 ya. Berarti dia 218 Mas. Berarti jaraknya 200 ya. Ya, jadi sebenarnya nggak berani lah kita ambilnya 150 biasanya ya. Ya kan? Bener nggak Mas? Iya, Ya Pak. kan? Walaupun dia kecil lah ini sebenarnya. Artinya gesernya nggak terlalu besar karena eh, nggak ada gaya horizontalnya kan sebenarnya. Bener nggak? Nah, kemudian yang kolom juga sama Mas ya. Yang kolom itu kan berapa tadi nilainya Mas? Yang kolom. Kalau kita lihat longitudinal lagi ya Mas ya. Maaf ya. Kalau kita lihat desain konkret, terus desain info Sen. untuk yang longitudinal. Nah, dia tuh kan 900 Mas ya, yang ininya. Betul nggak? Iya Oh kan? iya, Pak, 900 Nah, kolomnya. 900. Berarti kalau 900, kalau diameter 16 dia butuh ada 6. Tapi kalau misal diameternya 19, misal kita naikkan misalkan, nah berarti butuhnya cuma 4 Mas. Oh, 4D 19 berarti. Bener nggak? betul, Jadi Pak. 4D Berarti 19. 11. Jadi kolom kita berarti 4D 19. Nah, ini Mas, rasio kekuatan tadi karena dia 0,9 berapa kurang dari 1 aman ya Mas ya. Yang tadi itu loh Mas. Yang tadi ini tadi. Hmm, Tahu kan yang tadi? Yang ini kita lihat lagi sekali lagi boleh deh. Yang ini saya desain konkret, terus start check desain. Sebentar. Kita start check desain. Wait. Tadi itu bukan itu ya. Tadi itu yang ungu itu, Pak, ya? sebentar. Kita start check desain. Oke, sebentar. Tadi kita ngeliat apanya Mas? Kolomnya ya. Sorry, desain, maaf, desain konkret. Ini ya Di tadi ya desain info ya kolom ya. di sini, Pak, kolom, Pak. Bener kan kolom ya. Kolom PM rasio. Heeh, terus. Nah, Mas ya, Iya. ini 0,9. Jadi artinya di sini dibilang tadi kalau dia masih rasio kekuatan kolomnya dikurang dari 1 masih aman, Mas. Tapi kayaknya Oh 0, iya, Pak. itu udah deket banget ya. Iya, deket, Pak. Deket banget. Jadi Deket. kita agak agak ngeri juga itu, Mas, kalau menurut saya. Iya. Ya, udah mendekati faktor amannya dia. Ya, oke. Ada lagi, Mas? Kira-kira ini sebentar ya. Oke, nanti saya kasih ke Mas Rohmatnya ya, Mas ya. Untuk hitungan itunya udah ada, Mas ya? Yang itu Excelnya belum, Pak. ini saya kasih. Nah, jadi Masnya bisa lihat ya. Siap, Pak. Oke, good. Oke, itu. Nah, sudah paham, Mas ya? Paham, Pak. Jadi kita dapatkan tulangannya berarti dia untuk baloknya, asumsi aja balok 1, balok 2 sama. Berarti dia tulangan atasnya dia 3D untuk tumpuan 3D 16, bawahnya 2D 16, lapangannya 2D 16, bawahnya 3D 16. Terus kemudian yang tumpuan yang dekat sini nih, dia 4D 16 dan ini 2D 16 ya. Halo? Halo, ya. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira Mas? Enggak ada, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Nah, sekarang kita masuk di contohnya, contoh soalnya Mas. Yang studi 2. Nah, kita save as dulu ya Mas ya. Ini sebenarnya bedanya cuma di bebannya aja Mas. Nah, Iya. sama gini Mas, karena tadi isunya apa Mas? Isunya kan kolomnya udah dekat ini Mas. Coba kita gedein 40-40 Mas. Paham ya? Boleh, Pak. Nah, misalnya kita gedein 40-40. Terus ini atau saya ganti aja deh Mas ya. Ini biar gampang tetap ini, tapi kita mau lihat kolomnya itu makin kuat atau enggak gitu aja Mas ya. Ini tetap 5 Iya, Pak. meter, sama yang kayak tadi, ini 3 meter, jadi kita nggak banyak berubah kan, ya. Cuma kita bebannya kita tingkatkan sama kolomnya kita gedein aja,
Ya, bener nggak Mas? Ya Pak, Jadi ini betul Pak. kolomnya kita jadi kolom 40-40. Kalau baloknya masih aman tadi ya. 2D itu masih aman ya. 16 masih Baloknya oke aman lah. Pak kolomnya. Maaf, Iya, masih aman. Jadi kita ini masih aman karena kan dia pakai yang 25-40 ya. Nah, kita iya, gedein jadi 40-40 tapi bebannya kita naikin. Coba ya. Saya siap. save dulu. Nah, kita coba, Mas. Jadi kita nggak banyak merubah nih. Kita buka dulu, Mas. Sudah. Sudah Pak, Kita save dulu, save latihan 2. Udah. sudah Save Pak. latihan 2. Latihan 2. Sebentar ya. Studi ini kita masuk di latihan 2. Atau studi 2, Mas. Sorry, Mas. Latihan ini studi 2. Sorry, latihan 1. Studi 2 aja. Latihan ini studi 2. Studi 2. Oke, sudah? Sudah Pak. Oke, nah sekarang kita mau rubah yang pertama yang dari soalnya apa dulu kita rubah? Ini sama. Kita rubah dulu untuk kolomnya dulu kita ini ya Mas ya. Kita buatkan dulu kolomnya ya. Jadi caranya gimana Mas? Define Oke, Pak. section properties frame section. Yang ini tadi Mas, yang kolom 30-40-nya kita rubah aja langsung Mas ya. Modify. Sudah? Sudah Pak. Nah, kita ganti 40 nih. 40. 40 ini ganti 40. Biar kita nggak ngerubah banyak maksudnya. K-nya Siap. sama, FC-nya sama, terus ininya sama ya. Ininya berubah Mas. 400 Iya, ya. 400. 400, ini 400. Udah? Sudah Pak. Nah, sekarang modify untuk reinforcement-nya. Ini sama semua ya, 58 ini semua nggak ada beda Mas. Baru kita oke. Sudah ya? Oke ya. Sudah Pak. Nah, sekarang kita oke. Nah, sekarang kita ini kan ganti kolomnya. Berarti ini kan kayaknya kita harus select kolomnya misalnya. Sudah? Sudah Mas? Sudah Pak. Nah, baru kita assign frame section properties sudah. Ambil yang kolom 40-40. Udah. Sudah Pak. Oke, baru di apply. Baru di oke. Oke. Nah, berubah kan? Berubah Pak. Nah, sudah. Baloknya tetap ya. Ya. Atau baloknya mau kita rubah jadi 35. Karena bebannya naik, ya kan? Boleh Pak. Boleh ya. Namanya juga nyoba-nyoba ya. Iya kan? Lah kan namanya kan kita coba-coba kan? Coba. Siap Pak. Berarti define frame section rubah baloknya jadi 35-40 ya. Iya Pak. 35-40 misalnya. Modify. Berarti yang rubah cuma depan doang nih, Mas. Iya. 35